sebetulnya kalau dulu itu kan aja itu kan ada itu aturan, tinggal kamu masuk ke dalam kan gitu. Kamu hayati kan, kita pakai emosi, kita sambung. Ini nulisnya pakai tinta ini, saya puasa misalnya ya, puasa 3 hari, ya kamu bayangin kamu sudah puasa 3 hari. Baca 1900, kamu bayangin kamu udah baca 1900. Iya. Bisa nggak dapat rasa itu, bisa nggak? Kalau kamu nggak bisa dapat ya nggak bisa gitu loh. Iya. Udah bisa nggak dapat, kamu sudah jalanin ini, kamu jangan lakuin ini, udah tinggal itu kamu masukin. Itu kan kayak kalau saya sebut itu jiwa, itu kan getaran jiwa kamu, itu kamu ambil posisinya, kamu masukin di barang atau apa, itu udah jadi. Kamu nggak perlu terlalu repot, dan kamu masukin itu tidak perlu kamu satu-satu. Kalau kamu memang niat buat banyak orang misalnya gitu, model kayak gitu, ya langsung misalnya, ya jangan nanggung misalnya 100 atau 100 apa 99 kalau kamu pengen keren gitu loh. Udah jadi, kamu tinggal ngambil waktu yang bagus, misalnya bulan purnama, udah bikin 100. Atau sekalian kalau kamu orangnya banyak, ini kamu mau sebar banyak, ya banyakin aja 333. Kenapa 333? Nomor rumah saya 33. Gitu. Itu. Enggak, coba aja apakah itu bisa apa enggak. Kalau konsepnya begitu. Kalau di awal sekali itu kan konsepnya adalah ijazah. Tanpa ijazah ya nggak bisa. Iya. Sebetulnya konsep itu sudah dibantah, nggak perlu ijazah. Saya bilang bukan nggak perlu loh, bukan nggak perlu, tapi maksudnya tidak perlu gitu loh. Artinya orang bisa melakukan itu tanpa sebuah ijazah. Walaupun orang awam bener sekali, kalau nggak punya pengalaman ya perlu ijazah. Iya. Jadi antara ya dan tidak, tapi artinya seperti kamu bisa nggak belajar bahasa Inggris tanpa kursus? Ya bisa sebetulnya. Tapi kalau kau blank sekali suruh belajar sendiri, ya nggak bisa gitu loh. Ya kayak gitu. Orang kalau memang blank, nggak ngerti dasar segala macam, perlu ijazah. Iya. Tapi begitu kamu sudah ngerti, sebenarnya nggak perlu ijazah. Itu sudah dari awal sudah dibantah doktrin itu. Kemudian baru masuk lagi tentang puasa, tentang tintanya harus semacam ini, bahkan alat tulisnya aja harus itu. Itu sebenarnya intinya apa sih? Bagi saya intinya buat drama, buat diri kita sendiri, kita meyakini itu sesuatu yang sakral. Bisa nggak kamu tanpa sesuatu meyakini itu sakral? Itu jauh lebih susah. Kecerdasan orang biasa nggak bisa. Tapi kalau kamu ketemu orang yang jenius, bisa nggak? Ya bisa, saya jawab. Tanpa kamu melalui tahap itu, kamu set batin kamu, ini sesuatu yang sakral. Bisa. Tanpa kamu melalui ini semua, kamu bisa masuk ke set batinmu, kamu sudah ngelakuin ini semua. Bisa nggak? Bisa. Kamu tinggal masuk rasa, kamu sudah puasa 40 hari ini, ambil. Cuma kalau orang gak pernah puasa 40 hari, gak bisa. Masalahnya itu. Betul gak? Kayak saya pernah memenangkan kejuaraan apa, jadi juara. Kan saya bisa ngambil, itu waktu itu rasanya begini, gitu loh. Saya pas jatuh cinta rasanya gitu loh. Ya kalau pacaran gak pernah dapet terus, gimana bisa ngerasain jatuh cinta? Nggak bisa. Itulah masalahnya, gitu loh. Jadi sebetulnya masalah di kamunya, bukan masalah itunya. Apakah kamu bisa merasakan rasa puasa 40 hari? Nggak tahu. Kalau di Jawa, puasa 40 hari itu diganti dengan puasa weton. Ya, kalau kamu puasa di hari wetonmu, 1 hari sebelum hari wetonmu, 1 hari sudah, 3 hari itu sama dengan kamu puasa 40 hari. Itu kan kayak orang Islam.
Ya. di Al-Hikmah Torekot, kamu baca berapa? 3.000 kali. Ya. Misalnya, kamu pakai siasat, orangnya 100. Nah, Wah, bacanya cuma 33 kali misalnya gitu loh. Itu kan sebenarnya seperti itu konsepnya. Pada saat dia meyakini itu, ya itu sama dengan dia baca 3.333 kali. Sebetulnya kan konsepnya seperti itu. Adalah. Hah, bener ya? Kira-kira gitu ya. Jadi 40 hari itu kalau di Jawa dijadiin puasa weton. Sehari sebelum, pas weton, sehari sudah, itu sama dengan dia puasa 40 hari. Begitu dia meyakini itu, begitu gurunya bilang begitu, begitu sama, frekuensinya sama, dia yakin itu, ya jadi kayak dia puasa 40 hari. Jadi suatu ilmu yang dulunya hanya bisa diambil dengan 40 hari puasa, bisa diambil dengan 3 hari. iya. Hah? Ini ada orang baca 100.000 kali, ya orangnya tinggal 1.000, itu 100 bacanya, selesai, kelar, Iya, iya. beres. Itu yang dilakukan di minyak-minyak yang benar-benar kuat. Iya, Itu kan begitu. Heeh. Ada memang orang-orang yang khusus bikin minyak-minyak kayak di Tibet. Kalau di Islam itu sendiri kan ada kelompok-kelompok yang dalam tanda petik rahasia atau torekot yang apa yang seperti itulah. Dia punya majelis. Buat apa? Ya itu konsep itu. Itu ya Mas ya. Iya. Orangnya 100 ya tinggal kaliin berapa kali udah jadi. Itu minyak udah jadi. Nah sekarang pertanyaan, kalau ada orang yang jenius, bisa kebayang nggak? Ada orang yang jenius, dia bisa lampaui lagi, apa nggak bisa teorinya? Bisa. Apa itu gampang? Nggak gampang. Iya. Loh, iya. Iyalah. Harus jenius dulu. Tapi pertanyaan saya, apakah bisa? Ini dari puasa 40 hari jadi puasa 3 hari, bisa. Ada bacaan yang harusnya kamu baca 3.000 kali, dengan kamu banyak orang, kamu cukup baca 33 kali misalnya. Iya. Itu bisa. Iya bisa. Sampai di titik itu bisa. Pertanyaan saya, apa bisa ini dilompatin lagi? Jawab saya bisa. Apa itu gampang? Nggak gampang. Kalau gampang udah banyak orang yang begitu ya, nggak perlu puasa, nggak perlu ngapa-ngapain. Jadi masifan semua orang. Nggak perlu baca mantra juga. Pertanyaan saya, apakah mantra itu penting, sebegitu pentingnya? Jawab saya enggak. Tapi apa orang bisa segampang itu melampaui mantra? Enggak juga. Iya. Enggak sederhana itu melampaui mantra. Jadi kalau orang mau buru-buru melampaui, terus tinggalkan semua bacaan dia, ya nggak kelar karena dia memang belum bisa. Jadi harus baca. Iya. Pada saat kamu udah jenius ya tinggal mantra kamu itu, bacaan kamu ambil. Iya Mas ya. Jiwanya dari mantra kamu ambil. Tapi ya kamu harus tanya pada diri, kamu sejenius itu enggak? Iya. Masuk ke Enggak masuk. Kan udah ada pagernya. Ya, ini tetap berarti kita harus ya itu lebih besar dari itu sehingga Nah, kalau enggak ya. Iya. pertanyaan saya kan bisa apa enggak? Kalau pertanyaan saya ditanya bisa, kenapa enggak bisa? Wong misalnya kita cerita mantra Jawa, misalnya buat kebal, Jawa bunyinya begini. Jawa sendiri ada berapa versi? Kita mau cerita Tameng Wojo, mau cerita Lembu Sekilan, mau cerita apa aja, itu konsepnya sama. Bagaimana Tameng Wojo itu Sutowijoyo, Danang Sutowijoyo, Raja Mataram. Itu terkenal Tameng Wojo, ilmu Tameng Wojo. Tameng Wojo itu tameng perisai baja. Jadi kebal dia. Kalau yang Lembu Sekilan itu kita cerita Joko Tingkir sebelumnya, kita cerita Gajah Mada sebelumnya. Legendanya adalah Lembu Sekilan. Makanya Lembu Sekilan itu sangat terkenal kalau di Jawa. Iya.
Lembu sekilan itu bukan dipukul mental. Lembu sekilan itu sekilan. Mindset ini. Iya, jadi kalau kamu praktek latihan itu bukan yang model yang di video-video itu atau di perguruan yang kamu sering lihat itu yang mukul terus mental, bukan. Tapi kamu nyerang, mata kamu ditutup, pukul. Tutupan. Artinya Kayak ngeramal gitu. artinya nggak main-main gitu loh. Begitu kamu pukul kalau kena ya nyonyor. Kalau yang di latihan-latihan itu kan enggak. Kalau udah kena ya ditahan. Makanya pada saat itu duel di jalanan itu ya pecah. Karena di latihan mereka nggak serius. Mereka udah punya image bahwa ini ilmunya para wali gitu loh. Iya. Gitu loh. Jadi ilmunya ini udah sah. Padahal kalau lihat konsep latihannya ya ditahan masih. Kalau mau lihat bener ditutup matanya. Itu dipukul sekilan tuh meleset. Itu lembu sekilan. Gitu loh. Jadi kalau cerita ilmu itu ada apa enggak ada? Iya.